bahwa Allah itu penuh kasih. Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan. Karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Apa yang dikatakannya, kita mendengarkannya, kita mengikutinya, itu karena kita segan, ya. Nah, segan terhadap Tuhan itu penting, saudara-saudara. Karena apa dampaknya kalau kita segan sama Tuhan? Ya, apa dampaknya kalau kita takut akan Tuhan? Banyak dampaknya kita yang dikasih Tuhan Yesus, ya, banyak sekali dampak yang akan terjadi, ya. Pertama kita harus tahu begini, Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, ya, Dia Raja di atas segala raja. Artinya karena Dia Raja, kalau kita tidak lagi segan kepada raja, lalu kepada siapa lagi? Ya. Nah, kalau kita tidak menghormati raja, ya sudah pasti kita dihukum. Ya, sudah pasti itu. Ya. Kalau kita tidak mau menyembah raja, ya kita akan dihukum juga. Nah, jadi takut akan Tuhan itu artinya segan kepada Tuhan, ya, bukan takut kepada setan yang mengakibatkan kita gemetar. Ya, kalau takut sama setan kita gemetar, tapi kalau takut sama Tuhan, takut akan Tuhan, itu artinya kita segan kepada Dia. Ya, karena segannya kita mengikuti segala perintah-perintahnya. Amin. Ya. Coba kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa akibat-akibat kalau kita takut akan Tuhan? Ya. Yang pertama kita mau lihat ini. Mari kita baca di dalam kitab Amsal pasal 3. Ini kalau kita takut akan Tuhan, ya begini. Jadi begini saudara-saudara, takut akan Tuhan itu memang hati kita tidak berat melakukan perintahnya. Kalau hati kita masih berat, itu berarti belum takut akan Tuhan itu, ya, belum takut. Nah, Amsal pasal 3 ayat 7, 8, 13. Gitu ya, sudah nampak. Oke, mari kita baca sama-sama dulu ayat 7-nya. 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, ini membuat kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Takut akan Tuhan akan membuat sadar. Kenapa harus kita sadar? Karena memang kita ini tanpa Tuhan, hidup kita pasti tidak berarti. Sudah pasti itu. Itu makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 itu mengatakan, di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi kita sadar enggak nih kira-kira sekarang? Jangan menganggap dirimu itu bijak. Artinya anggap apa? Kalau tidak bijak, lalu anggap apa? Hah?
Jangan menganggap dirimu bijak. Ya, kalau tidak bijak berarti nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungan bijak dengan takut. Ya. Jadi jangan menganggap dirimu bijak. Kita harus menganggap diri kita itu. Nah, ini saudara-saudara, kita harus menganggap diri kita itu tidak berguna. Ya. Halo, kita harus menganggap diri kita tidak. Kalau Anda menganggap diri Anda berguna, penting, sadarlah sekarang sebelum ajal menjemput Anda. Ya kan? Coba bayangkan, profesor, sudah 3 kali pun profesornya kita bilang, kalau napasnya berhenti jadi apa? Kalau napasnya berhenti, ya udah meninggal. Ada gunanya enggak? Ya udah. Makanya jangan menganggap diri kita ini bijak, tapi harus kita menganggap diri kita ini tidak berguna. Lalu kalau sudah tidak berguna, bagaimana supaya kita berguna? Supaya kita maju dalam kehidupan ini. Amin. Iya. Lalu apa dikatakannya? Takutlah akan Tuhan, lalu jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, ini banyak orang tidak menjauh dari kejahatan. Saya melihat satu tokoh dalam Alkitab yang menjauhi kejahatan itu sangat hebat dan spektakuler banget. Ya, siapa namanya? Tahu enggak? Siapa namanya? Enggak tahu ya. Namanya adalah Yusuf. Pernah mendengar nama Yusuf? Bukan Yusuf si Laban. Ya kan? Yusuf yang dalam Alkitab, anaknya Yakub. Nah, begitu dia dipenjara karena difitnah, dia akan memperkosa istri Firaun. Ya, dia difitnah, dia dipenjara, masukkan ke penjara. Ada harga yang harus kita bayar, saudara-saudara. Ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Tidak ada jalan mulus. Karena itu orang yang selalu menghadapi tekanan, orang yang selalu menghadapi persoalan, orang yang selalu ingin menyelesaikan persoalannya, saya katakan pasti dia akan terus menjadi orang yang bijak. Amin. Jadi jangan gentar menghadapi masalah, jangan takut menghadapi persoalan. Karena apa itu yang menjadikan Anda bijak? Ada harga yang harus dibayar. Ternyata belajar ini sampai innalillahi. Ya. Nah, itu. Makanya sekali lagi saudara-saudara, kalau ada masalah Anda, kalau ada persoalan Anda, itu supaya mendidik Anda hidup dalam kebenaran. Amin. Jangan takut. Apa yang kita takutkan di dunia ini? Ada enggak? Halo, ada yang kita takutkan di dunia ini? Hanya satu yang perlu kita takutkan. Siapa? Tuhan saja. Hanya Tuhan yang perlu kita takuti. Ya. Dia katakan sekali lagi, jauhilah kejahatan. Ya. Jauhilah kejahatan. Kalau kita menjauhi kejahatan, maka itu adalah bagian daripada proses pengudusan. Ya. Kejahatan yang dijauhi, bukan masalah yang dijauhi. Nggak ada ayat Alkitab mengatakan jauhilah masalah. Nggak ada. Nggak ada ayat Alkitab mengatakan jauhilah penyakit. Nggak ada juga. Tapi kalau kejahatan, ini sudah ayatnya. Banyak sekali ayatnya mengatakan jauhilah kejahatan.
Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17 itu mengatakan, semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan adalah dosa. Ya. Jadi kita seringkali menghindar dari masalah. Nggak ada ayat dalam Alkitab mengatakan jauhilah masalah. Karena apa? Masalah membuat kita dewasa, masalah membuat kita pintar, cerdas. Masalah membuat kita itu membuat kita menjadi berhikmat, dan masalah yang membuat kita takut akan Tuhan, dan masalah itu juga membuat kita bahwa kita ini tidak berguna. Halo, amin. Makanya saudara-saudara, takut akan Tuhan itulah yang paling penting. Mari kita lihat ayatnya yang kedua. Apa dampak daripada takut akan Tuhan? Amsal 2 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka engkau akan memperoleh kelebihan tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara-saudara, sekali lagi di dalam Yohanes 6 ayat 29, 31 mengatakan itu, kehendak Allah adalah mengenal Dia yang diutus. Yang diutus itu adalah Yesus Kristus. Jadi mengenal Yesus Kristus sama artinya mengenal Allah. Mengenal Allah artinya sama artinya takut akan Tuhan. Lalu dengan mengenal Allah kita mendapat pengertian. Karena sumber dari segala ilmu pengetahuan kita, sumber dari segala pemahaman kita, sumber dari segala pengertian kita adalah Allah sendiri. Amin. Ini yang paling penting saudara-saudara. Jadi takut akan Tuhan itu membuat kita mengenal Allah. Tapi apakah sudah kita memiliki rasa takut akan Tuhan sekarang? Kita selalu menyepelekan Tuhan. Kita tidak menghiraukan Tuhan. Kita menjauhi Tuhan. Itu yang sering terjadi. Kita tidak mau membaca firman Tuhan. Kita tidak mau berdoa. Padahal membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan itu yang membuat Anda mengenal Allah, menjauhi kejahatan. Itu akan membuat Anda diberkati. Amin. Banyak yang minta doa kepada saya. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan supaya kami diberkati. Emangnya kurang berkat Anda? Napas Anda itu dari mana? Itu berkat Anda? Anda itu hidup, itu berkat Anda? Masih kurang kira-kira? Ayo, jawab saya. Masih kurang kira-kira? Ini kan aneh. Kita diberikan mata, kita diberikan tangan, kaki, mulut. Kita diberikan otak untuk bisa bekerja. Kalau nggak bisa tadi kan otak kita begitu lahir langsung pesong semua. Bisa enggak? Bisa banget. Bagaimana tadi kalau kita pesong? Bisa cari makan. Sadar enggak kita ini? Ya kan? Kita diberikan kesempurnaan yang begitu hebat. Diberikan panca indera. Diberikan nafas. Diberikan pikiran, hati dan perasaan. Itu yang tidak kita hargai. Lalu siapa lagi yang kita hargai? Siapa yang memberikan itu? Tuhan. Lalu kita tidak menghargai itu. Alangkah celakanya lah kita ini, saudara-saudara. Apa Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan begini. Apalah artinya kepadamu seluruh dunia kalau engkau kehilangan nyawa? Ada artinya enggak? Halo? Ada artinya enggak? Kita kehilangan nyawa, saudara-saudara. Anda memang sekarang ini masih hidup, masih bernapas, tapi banyak orang yang bernapas, masih hidup, sudah kehilangan nyawa. Karena apa?
nyawa Anda hanya bisa hidup dijamini oleh Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, sekali lagi, hidup Anda tidak berguna. Ya, jadi makanya dikatakan jangan menganggap dirimu bijak, tapi anggaplah dirimu tidak berguna. Kalau merasa diri kita tidak berguna, saudara-saudara, ya, maka kita akan selalu dengan cara rendah hati mencari Tuhan, karena itu yang membuat hidup kita berguna. Amin. Iya, itu yang membuat hidup kita berguna. Makanya orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sebenarnya hidupnya tidak berguna. Makanya katakan kepada saudara-saudara kita yang lain, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, hidupmu tidak berguna. Lalu kalau tidak berguna, dia akan membuat persoalan terus, dia akan menyusahi terus. Makanya katakan, di luar Yesus hidup kamu tidak berguna. Tapi banyak orang sekarang ini, justru orang yang beribadah kepada Tuhan diejek, saudara-saudara. Ini orang dunia, betul tak? Itulah orang dunia. Hidup yang serius kepada Tuhan, hidup yang di dalam Tuhan, itu yang diejek, seolah-olah tidak berguna. Makanya banyak pendeta, calon pendeta, dianggap tidak berguna hidupnya. Betul tak? Hidupnya tidak berguna. Saya katakan saudara-saudara, siapa yang dipanggil Tuhan, bersyukurlah Anda. Panggilan Tuhan itu untuk melayani, bersyukurlah Anda. Sangat bersyukur. Karena apa? Anda melayani Raja di atas segala raja. Panggilan Anda itu istimewa. Daripada hidup Anda tidak berguna. Sekali lagi saya katakan, di luar Tuhan Yesus, hidup Anda tidak berguna. Jadi apakah masih kita coba-coba lagi untuk keluar dari Tuhan Yesus? Masih coba-coba lagi kah kita tidak hidup dalam Tuhan Yesus? Kalau mau coba, silakan aja. Hidup Anda tidak berguna. Jadi jangan ejek-ejek orang yang sekolah teologi dia, seolah-olah tidak berguna hidupnya. Salah itu, Anda yang salah. Tapi terakhir nanti adalah pada penghakiman. Di situ yang menentukan semua. Siapa yang menghakimi kita? Yesus Kristus, bukan Muhammad. Yesus Kristus adalah hakim kita. Dia akan membela orang-orang kudusnya, tapi dia menghukum orang-orang yang berdosa. Sudah pasti. Ya, ini sudah pasti, saudara-saudara. Itu makanya dikatakan mengenal yang Maha Kudus itu adalah takut akan Tuhan. Wah, itu hebat sekali kita yang dikasih Tuhan. Saya setiap membaca Alkitab ya, saya setiap kali membaca Alkitab itu hati saya itu gemetar, saudara-saudara. Benar ini. Tapi banyak orang baca Alkitab, dia baca seperti suntuk. Ya, kenapa suntuk? Dipukulnya lagi nih. Gak tahu aku. Padahal kalau ini dipukul 10 kali dipukul setengah pesongnya, saudara-saudara. Ya, makanya jangan sering mukul-mukul jidat. Jadi jangan di sini pukul, tapi di sini. Di sini udah ada bantalnya. Sudah dibuat Tuhan bantalnya. Kalau di sini nggak ada bantalnya, langsung tulang. Ya, kalau mukul anak pun ya di sini, jangan pok sini pesong terus. Ya, itu harus itu. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus mengenal Maha Kudus ini penting sekali. Yang berikutnya, apa yang terjadi kalau kita takut akan Tuhan? Ya, apa yang terjadi? Amsal 10 ayat 27. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan mempanjang umur, tetapi tahu-tahu orang fasik diperpendek. Anda mau diperpanjang umur atau diperpendek? Diperpanjang, Pak. Diperpanjang ya, takut akan Tuhan. Jangan mau jadi orang fasik. Tahu maksudnya orang fasik? Bukan pasif ya,
tapi fasik. Orang fasik itu sama artinya orang berdosa. Ya. Orang fasik itu sama orang berdosa. Artinya orang fasik apa? Orang yang selalu melakukan kejahatan. Kejahatan itu bisa nampak, bisa tidak. Kejahatan apa yang tidak nampak? Dalam hatinya selalu ada sumpah serapah, baik kepada orang maupun kepada orang tuanya. Kalau ada orang yang menyumpahi, menserapahi orang tuanya, saya jamin orang itu nggak akan pernah sukses. Ya, pasti tidak pernah sukses. Selalu ada kegagalan, selalu ada kekecewaan, selalu ada sakit hati. Dan orang fasik ini salah satu cirinya selalu memelihara sakit hati. Halo, siapa yang sakit hati di sini? Angkat tangan dulu. Oh, kayaknya rohani banget nih. Yang sering sakit hati. Yang sering sakit hati itu orang fasik loh. Ada enggak? Saya udah angkat tangan ini. Pernah. Sering. Saya bilang kan pernah. Ya udah, angkat tangan. Pernah. Berapa kali? Hah? Lihat situasi. Situasinya hujan, nggak fasik, ya kan? Ini. Jadi orang yang sakit hati itu orang fasik, saudara-saudara. Ya. Orang yang selalu menghina, mengejek, itu juga orang fasik. Ya. Orang fasik itu orang berdosa. Makanya kita tidak boleh benci siapapun, kita tidak boleh menyakiti siapapun. Kita hanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menyenangkan hati kita dan orang kita senangkan. Amin. Nah, kalau saling menyenangkan, indah enggak hidup ini? Indah enggak? Oh, betapa indahnya. Makanya ada lagu, oh betapa indahnya. Terus? Betapa eloknya, eloknya. Terus? Bila saudara seiman. Stop. Bila apa? Saudara seiman. Ngapain? Hidup dalam satu kesatuan. Nah itu. Kita saudara seiman enggak? Yang bener. Kayaknya enggak ini. Karena ada yang percaya sama perbegu. Ya kan? Lebih percaya dia sama dukun daripada Yesus. Ini gawat kita ini, saudara-saudara. Ya kan? Nah, jadi betapa indahnya hidup seiman, rukun, damai, sejahtera. Jadi kalau sudah seiman, saudara-saudara, hidup ini katanya indah. Kenapa indah? Karena orang seiman itu sehati terus. Ya kan? Kalau kita sehati, Alkitab mengatakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 mengatakan, ya kan? Di mana dua orang meminta di dunia ini dengan sepakat, maka apapun yang mereka minta, Bapakku akan melakukannya. Nah, ini jelas. Ya kan? Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, di mana dua orang tiga berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi apa yang membuat saudara seiman itu rukun, ya, adalah nama Yesus. Amin. Adalah nama Yesus. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Jadi kalau di luar nama Yesus, inilah ada orang kan tidak dalam nama Yesus, tapi dalam nama apa? Tapi hidup mereka dalam nama Allah SWT. Kita tidak mengenal Allah SWT, ya kan? Jadi
Allah ya Allah. Gitu. Nah kita yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jelas dikatakan diperpanjang umur kalau kita takut akan Tuhan. Kalau mau pendek bisa juga. Nah peliharalah kesedihan, peliharalah sakit hati, peliharalah kebencian. Pasti Anda pendek umur. Ya, pasti itu. Makanya mulai dari sekarang abaikan aja masalah. Amin. Halo, amin. Abaikan masalah, fokus pada Yesus. Yesus akan menyelesaikan semua masalah. Ini kita mikirin masalah terus, pukul lagi kepala. Waduh, gimana aku ini? Pukul lagi. Aduh, saudara-saudara. Udah, berhentilah dari pukul-pukulan itu. Jangan pelihara sakit hati Anda. Jangan pelihara kekecewaan Anda. Jangan pelihara rasa dendam Anda. Jangan pelihara sakit hati Anda. Tenang aja. Takut akan Tuhan yang paling penting. Takut akan Tuhan, mengenal Yesus. Takut akan Tuhan, mengenal Yang Maha Kudus. Takut akan Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Loh, penyertaan Tuhan itu yang paling penting. Emangnya gue pikirin? Ya kan? Makanya banyak orang yang benci saya. Ya benci aja. Emangnya saya juga gak benci sama dia? Dia benci sama saya gak benci sama dia. Belum tentu. Kan gitu. Ya kan? Tetapi sekali lagi Tuhan tidak mengizinkan kita membenci siapapun. Tidak. Tapi dia katakan apa? Yang paling spektakuler. Dia bilang, kasihilah. Tuh. Kita hidup di dunia ini punya musuh enggak? Punya musuh enggak? Bohong itu kalau bilang enggak punya. Ya kan? Pasti punya. Ya kasihilah. Kalau mau sembuh dari penyakit, kasihi musuhmu. Ya kan? Kalau mau sembuh dari penyakit, kasih aja musuhmu. Jangan benci mereka. Karena kebencianmu itu membuat engkau yang sakit. Yang engkau benci itu belum tentu dia pikirkan engkau. Dia tenang-tenang aja di rumah, makan lomok-lomok lagi, lalu tidur dengan nyenyak. Kita pening pula kita mikiri dia. Sakit hati kita pelihara terus. Rugi. Rugi ya. Nah, yang berikutnya Amsal 14 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Apa yang kita paling takuti dalam hidup ini? Jerat maut. Nggak ada lagi yang lain. Tetapi kalau takut akan Tuhan, dihantamnya itu semua. Ya kan? Kita sakit, jerat maut enggak? Jerat maut. Sakit paru-paru, jerat maut enggak? Sakit jantung, jerat maut enggak? Sakit ginjal, jerat maut enggak? Semua jerat maut. Sesak napas, jerat maut enggak? Kalau kemiskinan, jerat maut enggak? Itu. Miskin jerat maut enggak? Pasti tidak. Seringkali orang kalau udah miskin, ini dipikirannya jerat maut. Makanya pernah sekali begini. Ada seorang wanita, dia tadinya guru sekolah minggu, ya kan? Tetapi nggak menikah. Lalu dia ada suka satu pria, lalu dia berdoa, Tuhan, berikan sama aku pria ini, ya kan? Lalu, tapi jangan buat aku terpisah dari engkau. Lalu pria ini bilang, ya, kalau engkau mau meninggalkan imanmu, jadilah kita. Dia bilang, oh tidak, saya tidak mau meninggalkan imanku. Dia tawarkan lagi emas sebesar kepala kerbau. Tinggalkan imanmu, ya kan? Juga tidak. Terakhir dia bilang apa? Kalau begitu kita gak jadi.
Begitu dia bilang nggak jadi, karena dia nggak mau meninggalkan imannya. Nah, terakhir kulihat perempuan ini stres. Jadi imannya tadi di mana? Nah, ini yang penting saudara-saudara. Berarti imannya itu belum sumber kehidupan bagi dia. Karena apa? Dikatakan di dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani, orang beriman hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah hidupnya. Ya kan? Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tawaran-tawaran dunianya kan banyak untuk meninggalkan Tuhan. Makanya dikatakan kalau kita takut akan Tuhan, terhindar dari jerat maut. Kan? Memang Alkitab mengatakan kalau orang yang tidak takut akan Tuhan selalu menghadapi masalah. Masalah itu mungkin penyakit, masalah itu mungkin persoalan rumah tangga, persoalan yang lainnya, ekonomi dan sebagainya. Ada dalam Alkitab, saudara-saudara. Ada? Ya. Kalau Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 itu mengatakan, itu udah jelas sekali, terkutuklah, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan, terkutuk. Makanya kita harus takut akan Tuhan saja, ya. Ini saudara. Jadi takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan dan menghindarkan kita dari jerat maut. Nah, lalu Amsal 22 ayat 4. Nah, ini yang Anda cari mungkin. Kita baca sama-sama 1 2 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tepuk tangan dulu lah untuk ini. Ya. Jadi ganjaran rendah hati, ya, takut akan Tuhan, apa? Kekayaan. Tapi begini, jangan saudara keblinger dulu. Kekayaan ini harus ada tahapannya. Tahapannya bagaimana? Anda harus kaya dulu dalam firman. Begitu Anda kaya dalam firman, baru Anda akan kaya secara materi. Kalau sudah kaya materi, kaya firman, maka Anda kaya dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan Anda kaya. Nah, itu yang membuat hidup ini kekal di dalam Tuhan, di dalam kehidupan. Dan saudara-saudara, kalau di dalam Amsal pasal 3 ayat 16 dan 17 itu, coba kita lihat ayatnya. Ayat 16 dulu, oke? 1 2 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, sebentar. Umur panjang di mana? Ya, makanya saudara-saudara, kalau ada yang nggak punya tangan kanan, gimana kira-kira? Kan ada orang yang nggak punya tangan. Ya, ini kan cuma istilah begitu, ya. Jadi umur panjang itu di sebelah kanannya, gitu loh. Ya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Ayat 17. 1 2 3. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ya itu. Jadi tidak ada kesusahan kalau kita takut akan Tuhan. Nggak ada kesusahannya. Persoalannya kalau kita susah, kalau kita ini sakit hati, kalau kita ini miskin, berarti yang diperbaiki adalah hubungan Anda dulu dengan Tuhan. Ya kan? Mungkin Anda miskin dalam firman. Makanya sudah berjalan berapa kali ya kita belajar hari Sabtu? Berapa kali? 3 ya? 3 kali. Ya, itu belajar kita itu, wah, Anda nggak akan dapat di mana-mana itu belajar itu. Makanya penting sekali. Makanya sekolah Alkitab,
ya, artinya belajar Alkitab, nggak akan pernah selesai seumur hidup Anda, nggak akan pernah selesai. Ya, tetapi kaya dalam firman itu penting, karena kaya dalam firman itu membuat firman itu akan menguasai pikiran, hati, jiwa, akal budi Anda. Pada saat firman Tuhan itu menguasai pikiran, hati, jiwa, dan akal budi Anda, saya perkatakan, Anda sangat diberkati. Diberkati di ladang, diberkati di kota, diberkati pekerjaan Anda, diberkati adonan Anda, diberkati semua. Ya, jadi itulah pentingnya takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi, takut akan Tuhan itu berarti segan. Orang Tuhan sudah bilang begini loh, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu memang hari Sabtu, tapi karena Yesus bangkit pada hari Minggu, maka kita bikinlah hari Minggu ibadah kita. Kuduskanlah hari Minggu, kira-kira udah begitulah sekarang ini. Ya. Kalau Anda segan, berani enggak tidak datang hari Minggu? Berani enggak? Kalau ada orang yang kita segani, Tuhan pun kita segani, siapakah yang paling kita segani? Yang benar nih. Nah itu, ternyata Kalimbubu. Kalimbubu yang paling segan. Makanya aku nggak tahu dulu dari mana istilah Kalimbubu ini. Jadi saudara-saudara, kita harus lebih takut akan Tuhan. Itu yang terbaik. Ya. Terus yang berikutnya sedikit lagi, Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Jadi takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan itu mengenal Allah yang Maha Kudus, takut akan Tuhan itu memperpanjang umur, takut akan Tuhan itu sumber kehidupan, takut akan Tuhan itu menjadi kaya dan terhormat. Oke. Amsal 28 ayat 14. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang melaksanakan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ngeri. Sekarang begini aja. Kita angkat tangan dulu, siapa yang sering mengeraskan hati, ayo. Wah, ini enggak ada juga yang ngakuin, padahal rata-rata ini. Ada? Saya sudah angkat tangan nih. Enggak ada yang ngaku ya. Jadi jelas sekali, berbahagialah orang yang berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Berbahagianya kapan? Kapan berbahagianya? Senantiasa. Senantiasa maksudnya apa? Selalu, setiap saat, tiap hari. Bukan gembiranya setiap hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu susah. Makanya takut akan Tuhan itu membuat apa? Muka berseri-seri. Ini setiap hari Minggu saya melihat muka tuh yang kayak itu. Belakang ayam itu. Ya kan? Saya selalu melihat gitu. Setiap hari Minggu. Karena keritingnya ya kita pun ikut keriting. Ya. Saya pernah sekali waktu melayani, ada kami beberapa orang, ya. Lalu supirnya ini
kayak setreng. Tahu setreng ya? Iya, kayak mau marah terus. Jadi dia kayak mau marah, bawa mobilnya pun kayak mau marah. Pokoknya kayak emosi terus. Itu terpengaruh ke hati kami semua yang di atas itu. Akhirnya kami pun diam semua. Terdiam semua. Yang tadinya harus ada kegembiraan, jadinya selesai nggak ada kegembiraan. Ya, nah ini juga adalah bentuk mengeraskan hati. Seharusnya kita jangan peduli, ya kan? Tapi kita terpengaruh. Nah, makanya saudara-saudara, kalau takut akan Tuhan, ya kita tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Hanya dipengaruhi oleh Tuhan aja. Karena takut akan Tuhan itu hanya kita segan kepada Tuhan aja. Tidak boleh yang lain. Nah, kalau kita sudah segan kepada Tuhan, kita yang dikasih oleh Tuhan. Dialah yang memperpanjang umur kita. Dia yang membuat kita berbahagia. Dia yang membuat kita terhormat dan kaya. Ya, dialah yang membuat kita ini selalu bersukacita. Nah, ayat yang terakhir saya mau tunjukkan. Ya. Zefanya 3 ayat 15. Apa yang dilakukan? Takut akan Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu juga menghindarkan kita dari jerat maut, dari malapetaka. Zefanya 3 ayat 15. Dahsyat benar ayat ini. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan telah meninggikan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yang Tuhan ada di antaramu. Engkau jangan takut kepada malapetaka lagi. Bayangkan, Tuhan itu udah menghindarkan kita dari hukuman. Tuhan sudah menebas musuh-musuh kita. Tahu arti menebas? Tahu? Menebas. Jadi Tuhan menebas semua musuh-musuh kita. Lalu Tuhan itu ada di antara kita. Untuk apa? Menghindarkan kita dari malapetaka. Jadi hanya Tuhanlah yang dapat menghindarkan kita dari malapetaka. Saudara-saudara, saya sering ditipu orang, itu juga malapetaka. Tetapi sekali lagi, ya, Tuhan sanggup menghindarkan kita. Tapi saya kenapa kena tipu? Ya karena mungkin saya masih jauh dari Tuhan. Tapi begitu saya kena malapetaka, itu akan membuat saya berhikmat. Nah, karena itu kita dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesuslah yang membuat kita terhindar dari segala malapetaka. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus sudah menebas musuh-musuh kita. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari segala hukuman. Tuhan Yesus memberkati.